Shalom, Tuhan Yesus sudah menjadi firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Yang saya mendalam firman Tuhan, Keluaran 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua. Di Keluaran 14 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Musa ini dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, melalui padang gurun. Ya. Jadi firman Tuhan kepada Musa. Ya, di ayat kedua, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi berkemahlah bangsa Israel di tepi laut. Ya. Karena perjalanan mereka masih lama, Bapak Saudara. Ya. Berputar-putar di padang gurun. Ya. Jadi kita juga hidup berputar-putar di dunia ini supaya kita dididik oleh Tuhan. Ya. Ke arah benar seperti bangsa Israel. Bertahun-tahun jalan kaki hanya untuk menuju bangsa tanah Kanaan. Ya, dijanjikan oleh Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi hidup ini harus diproses. Dan takut akan Tuhan. Ya, jadi hari ini Sabtu tanggal 10 Mei, ya. Besok hari Minggu tanggal 11 Mei kita diundang Tuhan ke dalam. Ya, dimanapun kita tinggal, carilah gereja di sana, tentu ada. Ya, ada 6 hari kita bekerja, hari Minggu besok kita gereja untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Ya, kesehatan kita Tuhan kasih. Ya, nafas kehidupan. Ya, di ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, jadi bangsa Israel ini diserang oleh tentara Mesir, Firaun. Pada waktu bangsa Israel melewati laut Teberau, dipimpin oleh Musa. Musa mengangkat tongkatnya, laut itu ya, kering. Ya. Tuhan berperang menggantikan bangsa Israel untuk melawan tentara Mesir. Matilah semua di sana. Ya, air laut ya, ditutupi semua di sana. Kereta-kereta ya, hancur semua. Karena Tuhanlah yang berperang untuk bangsa Israel, bukan manusia. Sampai hari ini. Jadi siapapun yang memusuhi bangsa Israel, dia akan menanggung akibatnya. Contohnya di Gaza, di Hos di sana, Yaman, Libanon, Palestina, Gaza, Hamas, habis semua itu. Karena mereka memusuhi bangsa Israel dengan alasan yang tidak jelas. Padahal bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Sampai hari ini. Kita juga begitu, saudara. Kalau kita dipilih Tuhan, banggalah dan bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-13, 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi katakanlah kepada bangsa Israel supaya berangkat, jalan terus. Sebab Tuhan menyertai mereka. Ya. Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi tongkat Musa. Dibelalah air laut. Jadi tongkat ini Tuhan kasih. Ya. Bukan masalah tongkatnya, tapi kuasa Tuhan.
Simbolnya adalah tongkat musuh. Laut terbelah, mati semua tentara-tentara Mesir sana. Itulah perintah Tuhan. Ayat yang 25, yang membuat roda keretanya berjalan miring. Jadi roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi banyak yang lari, banyak yang mati, karena mereka melihat Tuhan berperang menggantikan bangsa Israel pada waktu itu. Sekarang juga demikian. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. 2000 tahun lalu hari ini kekal sama-sama. Tidak pernah berubah kuasa. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ayat 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jadi orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di laut sana, terombang, mengapung di air laut. Ya, itulah kuasa kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu pencipta dunia ini. Siapakah yang melawan Dia? Ayat yang 31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi bangsa Israel takut Musa juga, hamba Tuhan itu, karena mereka melihat bukti penyelamatan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, membela bangsa Israel, ya, bangsa pilihan Tuhan sampai hari ini. Ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ya, besok gereja, ya, di tempat kita masing-masing. Ya, hari Minggu besok. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Keluaran 14 ayat yang pertama hingga ayat yang 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.